Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Villagers yang rilis di tahun 2018. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cos ke intinya. Di malam itu, ada seorang pelatih yang hendak menghadiri acara makan malam organisasi tinju amatir. Ia bernama Yok Kichol. Namun di situ bukannya makan bersama dengan santuy, ia malah melakukan protes keras akibat anggotanya dicurangi dalam event kemarin. Sementara itu, pelatih lain yang tak terima dengan tuduhan Kichol yang mengatakan bahwa wasit jurinya melakukan penipuan atau kecurangan, lalu coba melawan, walau berakhir memalukan. 애들은 이거 하나 보고 굶어가. 내가 협회 안 들어왔으면 어디 가서 사고 치고 깜빵 갈 새끼가. 그럼 도대체 어떻게 하라는 거예요? 아이 정말. Alhasil dikarenakan kekacauan yang ia lakukan pada malam itu, ketua organisasi tanpa berpikir panjang lagi langsung memecat dia. Akibatnya, Kichol harus berpindah ke daerah lain guna melanjutkan karir. Di pagi hari ia melakukan perjalanan panjang menuju daerah tujuan. Di sana nantinya Kichol akan bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah ternama. Akan tetapi, di tengah jalan ban mobilnya mengalami sedikit maintenance. 그래도 선생님 되는 거잖아. 그리고 내가 진짜 열심히 할 거니까 너무 걱정하지 말고. 뭐야 이거? 뭐야? 왜 그래? Di situ ia pun merasakan kepusingan yang cukup keras dan menyiksa pikiran. Selanjutnya Kichol menelpon nomor darurat untuk itu. Setelah menunggu beberapa lama, petugas derek pun datang, mengiring mobil miliknya hingga tiba ke sebuah bengkel terdekat. Setibanya di lokasi, ia melihat ada sekelompok anak remaja perempuan yang sedang membuat kegaduhan dari arah seberang. 아니 여기 지금. Melihat hal tersebut, hasrat kekepoannya seketika meronta-ronta. Ia kemudian coba menghampiri mereka, walau sekelompok remaja perempuan tadi sama sekali tak ingin diganggu oleh orang dewasa. Nama salah satu dari mereka ialah Yojin. Di situ Yojin sebenarnya sedang sibuk mencari dan terus mencari keberadaan sahabat dia yang telah hilang dalam beberapa hari terakhir. Seperginya mereka, tak lama datang petugas kepolisian yang merupakan mantan anak murid tinju Kichol dulu. 말죠? 물어볼 거야. 어? 아이고. 거기서 뭐 하셔요 그래? 아이고. Pada malam hari, Kichol masih menyempatkan waktu dikit untuk melatih kebiasaan bertinjunya agar supaya kebugaran tubuh dia tetap terjaga dan elastis. Akan tetapi di sela-sela kegiatan tersebut, ia melihat sesuatu yang sedikit janggal di sana, hingga sempat beranggapan bahwasanya daerah ini sangatlah aneh. Sementara di scene berbeda, Yojin hendak menuju pulang, tapi di tengah perjalanan ia menyadari ada seorang misterius yang mengikutinya di belakang. Besoknya Kichol memulai karir perdana sebagai seorang guru. Di situ ia dijelaskan mengenai pekerjaan wajib yang harus dilakukan nanti. Yang mana, Kichol bertugas langsung face to face guna menagih tunggakan pembayaran sekolah para murid. Selanjutnya masuk ke ruangan, memperkenalkan diri di hadapan para guru lain. Lihatlah betapa canggungnya suasana di sana ketika itu ya guys ya. 행주임을 맡으신 역기철 선생님입니다. 예. 예, 제가 앞으로 저기 앉으세요. 저기요. Saat jam istirahat tiba, disitulah waktu yang tepat bagi Kichol untuk beraksi, mencari para murid yang menunggak pembayaran sekolah mereka. Namun dikarenakan ia merupakan guru baru di sana, ia cukup kesulitan dalam hal mencari, dengan hanya mengenalkan foto serta identitas murid from kertas.
Tak lama kemudian datang kepala sekolah. Ia lalu menyapa hangat. Habis itu Kicol melihat Yojin dan menghampiri, karena dia juga termasuk dalam daftar listnya. 안녕하십니까. 역기철 선생님. 또 있니? Akan tetapi, Yojin terus melontarkan kata-kata acuh di hadapannya, hingga Kicol menyebut satu nama yang ternyata adalah sahabat dia yang telah hilang selama beberapa minggu ini. Mendengar nama sahabatnya disebut tadi, ekspresi Yojin seketika berubah tak karuan. Habis itu, ia kembali dipanggil menghadap oleh salah satu guru, akibat menempel foto berupa informasi orang hilang di majalah dinding sekolah. 다들 화가 나 있는 거야. 혹시 가출안에 신경 쓰지 말고 너나 잘해. 혹시 누가 이런 거 붙이래? 어? 허락 안 할 거 뻔하잖아. 인생 신경 쓰다 지 인생 망친 사람이 한둘인 줄 알아? 너도? Setelah mendapat saran dari seorang rekan guru di toilet sebelumnya, agar supaya personel sekolah berjalan lancar, Kicol pun dengan senang hati rela lembur demi itu. Ia lalu menyusuri setiap sudut jalan kota. Guna menghibur diri yang cukup mengalami kebosanan, ia menyempatkan waktu untuk bermain sebuah alat pencapit boneka. Di waktu bersamaan, Yojin yang sedang sibuk mencari sahabatnya tanpa sengaja melihat dia. 오뎅 2개만 주세요. 오케이. Di tengah jalan, Kicol menyaksikan kampanye dari seorang politikus yang ternyata merupakan kepala sekolah di tempat ia bekerja sekarang. Di sela-sela itu, ia juga melihat Yojin dari arah seberang, hendak memasuki sebuah tempat atau lokasi aneh. Penasaran dengan hal tersebut, ia lalu kepo mengikuti. Dan benar saja, karena saat Yojin nyaris terpojok di dalam sana, beruntung Kicol tiba tepat waktu dan membawanya keluar. 안 나가? Di tengah perjalanan menuju pulang, di mobil Yojin terus membahas tentang sahabatnya, namun ditanggapi santuy oleh Kicol, hingga ia seketika merasa kesal kemudian meminta untuk diturunkan di tepi jalan saja. Sialnya, ada seorang misterius yang hendak menghampiri dia di sana. Di sisi lain, menyadari bahwa ponsel Yojin ketinggalan di mobilnya, ia pun segera berbalik arah guna mengembalikan. Dari kejauhan Kicol melihat sesuatu yang aneh. Ia lalu bergegas menolong. 하려고요. 아니, Selanjutnya Kicol membawa Yojin ke RS terdekat guna mendapatkan pertolongan pertama. Next melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian setempat. Saat melihat kelakuan petugas kepolisian yang cukup acuh atas masalah ini, ia pun coba bertanya tegas ke mantan anak muridnya yang kini bekerja sebagai petugas kepolisian daerah sana. Akan tetapi, dia tak bisa berbuat banyak dikarenakan pangkatnya yang masih rendah. 야, 저 형사는 뭐냐? 술 냄새 엄청 나고. 아유, 다 조사하긴 할 거요. 너무 걱정하지. 어지간한 사건 아니면 조용히 수사해야 돼서 그래요. 그다음에 그 왜 안 찾는 거야? 아, 그게요. Sehabis diberi sedikit informasi tentang prosedur yang harus dilengkapi, jikalau ingin tetap melanjutkan kasus hilangnya murid yang merupakan sahabat dari Yojin, yaitu Soyeon, besok paginya Kicol lalu mendatangi nenek Soyeon, guna meminta persetujuan untuk itu. Next menemui mantan anak muridnya di kantor kepolisian, melaporkan kembali mengenai kasus orang hilang. Namun akibat tak mendapat respon baik di sana, sempat membuat emosi dia memuncak. 수정 접수해. 아유, 코치님 왜? 이제부터 왜 그래 자꾸? 아니, 그게 아니고요. 저 드렸잖아요. 지들이 다 알아서 한다고요. 어? 바로 처리할게요. 좀 제대로 좀 해. Saat ia coba membicarakan tentang anak murid yang menghilang selama ini di hadapan guru BK sekolah, dalam hal tadi kasus hilangnya Soyeon, si guru sama sekali acuh tak acuh, bahkan menganggap muridnya itu hanya membolos tak lebih dari itu. Berpindah scene, di mana mantan murid tinju Kicol sedang kena omelan atasannya. Mengapa demikian? Karena ia membuka kembali kasus hilangnya Soyeon tanpa seizin langsung darinya. 돈 없는 애들 공납금이나 신경 쓰란 말. 받지 말라 그랬지. 아니, 근데 그 동의서까지 받아. 야, 전산망에 뜬 거
야, 이 새끼야. Ketika jam istirahat sekolah berlangsung, Kicol melihat asap rokok yang keluar from jendela toilet wanita. Ia lalu bergegas menghampiri. Di situ para murid tak ada yang mau mengaku, hingga ia mengecek secara langsung setiap ruangan satu persatu, dan tanpa sengaja menemukan sebuah alat CCTV tersembunyi di sana. Beberapa saat kemudian, ia dipanggil menghadap ke ruangan wakil kepala sekolah. Sebenarnya di situ Kicol hendak memanfaatkan situasi guna melaporkan mengenai penemuan kamera CCTV dalam toilet wanita tadi. Namun dikarenakan sesuatu hal yang tak sesuai dengan perasaan, ia pun membatalkan niat tersebut. Setelah dicek dengan seksama, betapa terkejut dan syok dia karena ternyata pelakunya merupakan salah satu guru lelaki yang bekerja di sekolah itu juga ya guys ya. Oh iya, si guru bernama Pak Kim. 김 선생? Mulai menyadari sesuatu, Kicol lalu bergegas menuju ke ruang guru. Melihat meja Pak Kim sedang kosong, ia pun coba mengecek beberapa barang pribadinya, dengan harapan menemukan banyak bukti akan setiap masalah misterius yang terjadi di kalangan sekolah akhir-akhir ini. Setelah menemukan bukti konkret, selanjutnya ia menghubungi Yojin guna melaporkan. Tapi cilaka, karena ternyata dia sedang bersama Pak Kim dalam mobil. 야, 너 걔 만나지 말고 나중. 양새끼. 아니 그리고 그. Sehabis teleponan tadi, ia lalu tancap gas menuju rumah kediaman Pak Kim, guna menolong Yojin dari hal-hal yang tak diinginkan. Saat Yojin hendak kabur, di tengah jalan ketika lampu merah berlangsung, semua itu sudah terlambat dikarenakan Pak Kim yang memang jago dalam hal mengikat mangsanya. Puncak semua itu saat Yojin terus bertanya tentang sahabat dia yaitu Soyun, seketika membuat amarah Pak Kim tak terbendung lagi. 수연 얘기 그만할까? 진짜 유진아. Kini Yojin disekap dalam rumah Pak Kim. Saat baru terbangun, ia melihat beberapa barang pribadi milik Soyun di sana, semakin membuat jiwa raga dia sangat tak nyaman. Beberapa waktu kemudian, Kicol tiba di lokasi. Ia lalu menerobos masuk dengan cara menghancurkan pintu menggunakan power tinju from hand-nya. Habis itu, tanpa berbasa-basi, ia langsung menghajar Pak Kim. Next, dimintai keterangan mengenai Soyun. Ia pun mengaku bahwa dirinya tak tahu apa-apa. 선생님 잠시만요. 제발 신고만 하지 말아주세요. 새끼 봐라 이거. Di sela-sela pembicaraan serius mereka, tak lama terdengar suara sirine from mobil kepolisian yang hadir setelah laporan yang dibuat oleh Yojin di sana. Dikarenakan hal tersebut, seketika beritanya tersebar luas hingga viral di kalangan masyarakat sekolahan. Sementara di sisi lain, Kicol kena pecat secara tidak hormat. Pihak kepala sekolah pun tak mengatakan sesuatu yang jelas akan kejadian pemecatan sepihak itu. 일 처리를 하게 됐군요. 아니, 위로마고 학교 발전기금은 당연히 돌려드리고요. 그러니까. Setelah pemecatan tadi, mau tak mau kini Kicol menjadi seorang pengangguran lagi. Di tengah-tengah kerisauan, mantan anak murid tinjunya menelepon dan memberi kabar bahwasanya telah ditemukan mayat anak wanita di bawah kolong jembatan. Diyakini mayat tersebut adalah Soyun, sahabat Yojin. Mendapat informasi itu, tentu Yojin langsung bergegas menuju ke lokasi. Lihatlah betapa sedih dia ketika melihat kondisi tubuh sahabat baiknya itu. 한수연 학생 맞아요. Mulai menyadari bahwa para atasannya di kantor kepolisian telah jauh berbelok dari kata kebenaran, membuat hati nurani mantan anak murid tinju Kicol meronta-ronta.
Ia lalu memutuskan sesuatu hal yang cukup berani, yaitu mengambil paksa barang bukti secara diam-diam kemudian melaporkan semuanya ke sang pelatih. Akan tetapi, jejak dia tadi ketahuan jelas melalui CCTV kantor. Alhasil ia pun merasakan akibatnya. 아니 그날 뭔 일 있었는지 물어봤는데. 그래요? 아, 네. Kini kita telah tiba di akhir scene film, yang mana ternyata kepala sekolah merupakan ayah kandung dari Pak Kim sendiri, dan ia jugalah yang menjadi aktor penting dalam kasus pembunuhan Soyun ya guys ya. Sementara di scene berbeda, Hyojin kembali disekap dan dikurung di satu tempat oleh Pak Kim. Beruntung saat ia nyaris tewas, Ki-chol datang tepat waktu kemudian menyelamatkan hidupnya. Next mengungkap kebenaran atas segala kelakuan buruk si kepala sekolah. Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul The Villagers. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.